Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, kita bertemu kembali dengan channel Wangunsari. Aktivitas hari ini seperti biasa, setelah kita melaksanakan pelayanan publik, kita turun ke lapangan untuk merencanakan pembangunan desa ke depan di tahun anggaran 2024. Sahabat channel, yang perlu kita ketahui bahwa ada 4 prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 nanti, yang salah satunya adalah ketahanan pangan. Yang pertama itu adalah penanganan kemiskinan ekstrim, yang kedua BLT dana desa sekitar paling tinggi 25%, kemudian ketahanan pangan 20%, penanganan stunting, dan yang keempat adalah penyertaan modal BUMDes. Sahabat channel, kita sebelum menganggarkan atau memasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa berdasarkan RKP yang telah disahkan di dalam musyawarah rencana pembangunan desa, perlu kita cek and recheck lapangan untuk ketahanan pangan yang 20%. Benar atau tidak kesungguhan atau kesiapan dari para kelompok tani di tahun anggaran 2024. Kita cek ke lapangan. Sahabat channel, kalau lumayan ngos-ngosan, sudah lumayan nanjak ya, tapi kondisinya luar biasa ini. Yang tadinya hutan lebat kemudian dibuka, ini tanah milik pribadi. Kita bertemu dengan para pekerja, beberapa pekerja ini yang dipekerjakan oleh salah satu pengusaha yang ada di desa Wangunsari, yaitu Pak Acung atau yang biasa disebut Jaro Cengeng ya. Kita wawancara, aduh ya, ini habis nanjak ya. Kita wawancara satu persatu mereka bagaimana mengolah lahan yang tadinya hutan belantara kemudian bisa diolah seperti ini, sangat luar biasa ya. Kita coba tanya, Kang, Kang Kama, saya kenal nih Kang Kama. Ini Kang Iron ya? Ya. Kang Iron, maaf sebelumnya saya ganggu aktivitas bapak-bapak ketika sedang bekerja. Ya. Ada salah satu Kang Itang ini sama, gitu ya. Kang Kama. Ya Pak. Sehat gimana Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya mau wawancara. Jadi Kang, desa itu kan di tahun 2024 ada target yang harus dicapai ya. Salah satunya ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan tumbuh di desa menjadi tulang punggung perekonomian, terutama para petani yang ada di desa Wangunsari. Dan bisa nanti bagaimana regulasinya kita lihat ya, dan nanti akan kita undang ke desa bagaimana penggunaan ketahanan pangan yang 20% itu kan ya. Tapi secara pribadi Kang Kenceng, karena publikasi ya, kemudian kami bertransparansi, tentunya sudah paham ya tentang penggunaan dana desa, bahwa dana desa digunakan sesuai kebutuhan hasil daripada musyawarah desa itu sendiri. Kang, mau apa yang ditanam di lahan ini? Sekarang rencananya mau ditanam sawi. Sawi itu secimnya? Iya. Secim ya. Guys, gimana? Ini lahannya masih proses, baru Dolomit itu apa? Yang ini yang putih-putih ya. Ini dolomit yang putih-putih ini namanya dolomit. Nah, ini penggunaannya sesuai Pak Wajah tadi, bahwa ini adalah digunakan untuk menyuburkan tanah. Lanjut Pak. Berapa hari tuh ke penyemaian ke tanam? Lumayan, kurang lebih 15 hari. Bisa tanam langsung. Akang di sini sebagai pekerja ya? Iya, Sebagai pekerja Kang Kamal, tapi
mereka punya inisiatif membuka lahannya sendiri. Nanti kita lihat ya. Beliau pun di sini sama-sama membuka lahan. Cuman hari ini mereka sedang mencukupi kebutuhan. Bagaimana Kang? Hari ini ketika ada salah satu kelompok tani yang mempekerjakan sehingga membantu perekonomian masyarakat tentunya ya. Gimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali adanya gerakan pertanian di sini saya sehingga bisa dipekerjakan untuk memenuhi Kebutuhan rumah kebutuhan tangga. keluarga. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat PT apa Kelompok Unggul Mulia. Unggul Mulia gitu. Hmm. Saya sangat berterima kasih. Dan Bapak salah satunya masuk di dalam anggota itu ya. Iya. Dalam anggota ini sama masih anggota Unggul Mulia sahabat channel. Nah, saya dengar nih, makanya saya datang ke sini. Jadi ingin menciptakan sawi yang daunnya itu besar ya. Ya, Jadi subur. Jadi daunnya ini berbeda dengan sawi-sawi yang biasa. Mereka akan ciptakan bagaimana menciptakan sawi yang daunnya besar gitu ya Pak. Mudah-mudahan tercapai sehingga mendapatkan rekor muri ya. Ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi buat masyarakat yang tadinya senang tidur, hari ini bangun dong. Ini adalah banyak sekali yang dapat menghasilkan uang. Lahan seperti ini bisa digali dan berpotensi untuk ditanam apa saja. Atau nuhunnya karena informasinya mudah-mudahan akan sehat ya, semua sehat dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat semua cita-cita bapak-bapak terutama para petani yang ada di desa itu akan tercapai. Kang Iron, atau nuhun juga ya. Selamat bekerja kembali, mudah-mudahan sukses menjadi petani yang sukses ya. Intinya seperti itu. Kita lanjut. Sahabat Yona, kita ketemu lagi dengan titik yang kedua setelah tadi ngos-ngosan naik ke atas, tapi perjalanan yang sangat memuaskan. Hari ini titik kedua, tapi kebetulan yang mengolah lahannya itu sampai sana rencananya, tapi beliau sedang keluar, sedang istirahat kayaknya. Kita nggak menemukan yang bersangkutan, tapi ada salah satu nih Pak Kadus. Ada salah satu Pak Kadus 2, bagaimana mereka beliau memotivasi kegiatan masyarakat di bidang pertanian. Pak Kadus sini Pak, saya mau wawancara Pak. Bagaimana nih Pak Sekdes, Pak YouTuber? Pak, Bapak kan salah satu motivator ya, atau memberikan motivasi kepada para petani bagaimana petani di Desa Wangunsari menjadi maju ya. Kemudian Bapak mendorong di dalam musyawarah rencana pembangunan desa kemarin bahwa anggaran untuk ketahanan pangan itu disubkan untuk mengolah lahan desa sekitar 4.000 meter. Ini salah satunya sang motivator bagi para petani. Pak, gimana tanggapannya Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suganda Kadus 2 Simpang. Alhamdulillah saya sebagai motivator untuk pertanian. Alhamdulillah para petani antusias untuk menanam salah satunya. Pak, kesini Pak. Nah, biar enak ngobrolnya. Gimana Pak? Alhamdulillah untuk petani semangat, semangat untuk menanam menanam salah satunya itu palawija itu ya, cabai, sawi dan lain-lain lah. Ada timun juga, ada kacang panjang lah gitu salah satunya gitu. Makanya Bapak berani mendorong untuk ketahanan pangan itu disubkan untuk mengolah lahan desa ya Pak ya. Ketika saya anggap sebagai motivator, sebagai kadus, saya mendorong ke pemerintahan pusat, paling bawah pemerintahan desa untuk bisa menanam modal untuk membantu modal kepada petani-petani yang ada di Desa Wangunsari ini. Ya alhamdulillah ketika saya mendorong responnya khusus pemerintahan desa pada tahun depan lah ingin membantu untuk permodalan masalah pertanian. Ketika ada respon dari para pemerintahan desa,
alhamdulillah petani semangat lah untuk Ya, menanam gula sajina, menanam terutama cabai dan tomat dan lain-lain Tapi sebagainya kan lah gitu. kabar ini belum tersampaikan ke kelompok kami, tapi mereka sudah antusias lah. Mereka membuka lahan-lahan yang tadinya tidur menjadi bagaimana lahan menjadi produktif ya Pak ya. Ya mungkin beginilah, udah sedikit mendengar lah ketika saya sebagai motivator, insya Allah saya akan mengajukan masalah untuk pembantuan modal pertanian. Ya. Mereka itu mungkin sampai saat ini percaya sama saya kan gitu ya. Dan insya Allah berenang pemerintahan desa akan membantunya seperti itu lah, akan membantunya. Jadi sudah tersampaikan berita ini ya Pak ya. Ya, Bagaimana kita mengolah lahan desa nantinya? udah sampaikan walaupun sedikit lah. Ya. Tapi udah sampai ke 6 kelompok tani yang ada di desa ya. Udah Baru sampaikan. atau baru berapa kelompok itu? Untuk 2, 3. menyampaikan baru paling 2 atau 3 kelompok Ya. saya menyampaikan ini, alhamdulillah kan salah satunya kan ini Ya. artinya untuk pengolahan tanah ini Nah. mungkin sebentar lagi ya menanam lah sampai 1 bulan paling 1,5 bulan lagi kita menanam masalah ini Nah, dengan ini. gitu sahabat Yana, sang motivator desa, bagaimana beliau menyampaikan berita ini kepada para kelompok tani. Ini baru 2. Nanti kita yang terakhir, karena tidak mungkin kita kunjungi semua karena banyak petani yang sedang mengolah. Kebetulan hari ini sudah mulai turun hujan, jadi mereka antusias sekali untuk mengolah lahan-lahan yang tadinya tidur menjadi tanah yang produktif. Kita lanjut ke perjalanan yang ketiga. Kita wawancara bagaimana kesiapan beliau menghadapi 2024 karena apa yang kita sampaikan tadi ada 4 prioritas dana desa di tahun anggaran 2024. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Bagaimana pemerintah desa akan merangkul semua kelompok yang ada di Desa Wangunsari. 1, 2, 3 sudah kita kunjungi dan hari ini titik yang ketiga ya. Kita ketemu dengan Wajajang. Wak, gimana Wak? Hari ini sedang mau tanam apa nih? Lahan. Rencana itu ini mau tanam timun, sementara ini bekas timun mau ditanam timun kembali. Kemarin Uji timun coba. ya? Ya, Bisa bilang dilihat kemarin timun, ya. sekarang mau ditanam timun kembali. Cuman cara olah lahan diolah kembali seperti semula. Ya. Pertama ngasih delomit. Untuk penyubur itu ya? Ya. Yang kedua pakai pupuk kandang, saya coba pakai sekam ayam. Yang kedua pakai VOC. Masih di lokasi yang sama di kebunnya Wajajang, kita bertemu kembali. Ini adalah masih kelompok binaan Wajajang. Bagaimana Wajajang sebagai bendahara kelompok tani Unggul Mulia, dan beliau mendapatkan bantuan berupa sapi 8 ekor. Tadinya segini nih. Sekarang udah bisa lihat ini udah berapa kilo ya, berapa kintal per ekornya. Kita ketemu dengan anggotanya. Beliau adalah salah satu anggota daripada Unggul Mulia yang mengurus sapi-sapi ini. Ya, kita wawancara. Kang Jahil, selamat siang Kang Jahil. Selamat siang. Gimana nih cara mengolah sapi-sapi kelompok Unggul Mulia? Kita udah berapa tahun nih? Sekarang udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya, lancar-lancar saja. Ya, lancar. Lancar. Tadinya kan sapinya kurus-kurus kecil ya. Ketika hari ini bisa dilihat sebentar lagi panen. Jadi tidak boleh tidur-tiduran. Ini aktivitas terus dijalankan biar menghasilkan uang. Iya. Kang Jahil, harapan Kang Jahil. Kita kan termasuk
anggota juga ya. Iya. Ke depan apa namanya harapan Kang Jahil ke desa, pengennya seperti apa ketika kelompok tani akan diangkat oleh pemerintah desa untuk ketahanan pangannya. Ya, saya kalau ke depannya lebih baik gini, lanjut terus gitu. Lanjut. Iya. Semangat terus. Semangat terus. Biarpun berkencan sama sapi-sapi. Ini Kang Jahil sangat luar biasa ya. Sosok yang apa namanya yang menginspiratif bagaimana mereka bercocok tanam sambil mengurus sapi. Ya, sapinya besar, kemudian untuk kehidupannya ada di apa namanya hasil tani itu sendiri. Jadi kolaborasi yang sangat apa namanya memotivasi kita bagaimana mengatur atau menata suatu organisasi yang ada di apa namanya di kelompok masyarakat itu sendiri. Sahabat channel, kita akan berjumpa kembali dengan season-season berikutnya. Bagaimana kita akan kunjungi setiap permasalahan yang ada di desa, karena tidak mungkin kita membangun tanpa ada perencanaan. Terima kasih.